ini ingin menunjukkan sebuah video yang menjelaskan tentang apa itu hipotesis. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika yang berjudul tentang hipotesis. Ini dia videonya. Hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hypo yang berarti lemah dan tesis yang berarti kesimpulan. Jadi, hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Adapun tiga rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Suatu hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri terhadap konstanta tertentu. Contohnya seperti rata-rata waktu belajar mahasiswa PGRI Universitas Lampung sama dengan 20 jam per minggu. Konstatanya 20 jam per minggu. Jadi, pada hipotesis ini, variabel mandiri itu disandingkan dengan nilai konstanta tertentu. Bentuk rumusan hipotesis yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah sebuah hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan antara dua atau lebih variabel. Contohnya seperti rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mengikuti bimbel di sekolah yang sama. Bentuk rumusan hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif yaitu sebuah hipotesis yang menunjukkan dugaan terhadap hubungan antara dua atau lebih variabel. Contohnya seperti ada hubungan antara keadaan sosial, ekonomi keluarga dengan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, bentuk hipotesis mana yang akan kita buat atau yang akan kita gunakan? Apakah hipotesis deskriptif, ataukah hipotesis komparatif, ataukah hipotesis asosiatif? Itu semua tergantung pada tujuan penelitian. Dan tujuan penelitian itu akan berpengaruh pada bentuk hipotesis yang akan kita gunakan. Di awal tadi sudah dikatakan bahwa hipotesis ini kebenarannya lemah. Agar hipotesis ini tidak diragukan lagi, maka kita bisa melakukan penelitian, yaitu hipotesis penelitian. Berikutnya adalah jenis hipotesis penelitian. Ada dua jenis hipotesis penelitian. Yang pertama hipotesis nol dan yang kedua hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu berguna untuk menguji pada populasi. Nah, hipotesis nol ini selalu bersifat negatif, yakni bisa berupa kalimat apakah tidak terdapat perbedaan atau apakah tidak terdapat hubungan. Sedangkan hipotesis alternatif, yakni hipotesis yang kemungkinan benar jika hipotesis nol ditolak, berupa kalimat atau pernyataan terdapat perbedaan atau terdapat hubungan. Jadi, antara hipotesis nol dengan hipotesis alternatif saling berkebalikan. Kalau hipotesis nol dinyatakan dengan kalimat negatif, sedangkan hipotesis alternatif berupa kalimat atau pernyataan positif. Yakni contohnya, terdapat perbedaan atau terdapat hubungan. Contoh hipotesisnya adalah seperti ini. Ada judul suatu penelitian tentang pengaruh problem based learning terhadap prestasi belajar MI Sukamaju. Nah, jika kita lihat kembali ke jenis hipotesis, tadi ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Maka kita buat hipotesis itu dari judul ini. Kita bisa tahu situasinya ada dua kelas, yang satu diberi problem based learning, yang satu tidak diberi problem based learning. Atau hanya satu kelas, kemudian sebelum diberi problem based learning diuji prestasinya, kemudian diberi problem based learning dan kemudian di akhir diuji prestasinya lagi. Jadi, membandingkan prestasi belajar siswa yang belajar dengan PBL dan juga belajar yang biasa, maka hipotesisnya dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nolnya
tidak terdapat perbedaan antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran based learning dan konvensional dalam hal prestasi belajar siswa MI Sukamaju. Jadi, hipotesis nolnya itu selalu bersifat negatif, yakni terdapat perbedaan antara siswa yang belajar dengan PBL atau konvensional dalam prestasi belajar. Sedangkan hipotesis alternatif, terdapat perbedaan antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran problem based learning dan konvensional dalam hal prestasi siswa MI Sukamaju. Jadi ini adalah bentuk kalimat positifnya dari hipotesis nol tadi. Saya Siti Putasari dan saya Siti Sera. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.